Nabi Muhammad SAW yang selalu kita mintakan syafaatnya, dapatkah dia menyelamatkan paman kandungnya Abu Talib yang 40 tahun membesarkan dia? Tak dapat. Kenapa? Iman Abu Talib mati di tengah jalan. Apa kata Nabi ketika sahabat memuji Abu Talib orangnya baik, Abu Talib orangnya santun, Abu Talib jasanya banyak? Apa kata Nabi? Huwa fi dahdahin minan nar, dia masuk dalam api neraka. Ya belul ka'bahi, ketika api itu sampai ke mata kaki Abu Talib, yang libi hadi maruhu, mendidih otak di kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan datang dari Pak Hermanto. Ya Ustadz, bagaimana caranya Ustadz? Kita baru saja menonton video ceramah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Abu Somad, bahwa dia mengatakan bahwa Abu Talib itu mati dalam keadaan tidak beriman, atau dalam kata lain mati dalam keadaan kafir. Bagaimana menurut Ustadz? Apakah benar kenyataannya? Tolong beri Ustadz penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berkata dari kemarin, dari kemarin saya katakan, saya tidak punya pendapat sama sekali. Saya tidak punya pendapat sama sekali masalah agama ini. Jadi kalau ingin tahu, saya hanya mampu cuma membaca, cuma mampu membaca sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana dijelaskan oleh Rasul. Untuk mengarang-ngarang saya tak pandai. Lagipun saya tak mau, karena saya takut. Itu maksudnya. Kalaupun saya untuk sebagai mengarang, saya takut, itu aja. Yang nomor satu saya takut. Jadi tak berani saya mengarang-arang, atau mengurang-urang pun juga tak berani. Tapi sebagaimana saya sudah persiapkan, ada itu dalam penjelasan daripada Ahlul Bait, ada 40 penjelasannya. Salah satu yang dikatakannya, sebagai bukti, kata dari Ahlul Bait mengatakan demikian. Kata-kata Nabi dan para imam suci tentang Abu Talib, kedudukan dan kesedihan Nabi SAW atas kematian Abu Talib sedemikian rupa sehingga tahun-tahun kematiannya dinamakan tahun duka. Yang berikutnya, doa Nabi di mimbar untuk Abu Talib dan kehadiran beliau pada prosesi pemakamannya. Yang berikutnya, hadis Nabi yang mengatakan bahwa beliau akan menjadi pemberi syafaat bagi kedua orang tua beliau dan juga paman beliau Abu Talib di hari akhir. Yang berikutnya, surat wasiat Abu Talib, di mana dirinya mendukung Bani Hashim dan Nabi Muhammad SAW dalam perjuangan dakwahnya. Dan yang berikutnya, anjurannya kepada istrinya dan anaknya Ja'far agar mendukung Nabi dan menjunjung tinggi Islam dan ibadah solat merupakan beberapa bukti. Dan dukungan yang berlimpah kepada Nabi pada malam bahaya ketika menukar tempat tidur Nabi SAW dengan tempat tidur anaknya Imam Ali, dan dengan demikian menempatkan anaknya pada posisi terancam dan bahaya. Yang berikutnya, kehidupan Fatimah binti Asad bersama Abu Talib. Keislaman Fatimah binti Asad tidak dapat diragukan lagi, dan ini merupakan bukti keislaman Abu Talib. Sebab andainya Abu Talib bukan seorang muslim, niscaya wanita muslim mana mungkin menjadikan dia sebagai suami. Yang berikutnya, ada sejumlah besar syair yang menyatakan pengakuan kepada Islam, namun alangkah jahilnya, tak tahu terima kasih dan zalimnya bahwa sebagian orang dengan gigih berusaha mengatakan bahwa insan beriman yang bertauhid tulus ini meninggal dunia dalam keadaan kekafiran. Tentu saja
tidak boleh melupakan bahwa satu-satunya dosa dirinya dan tak terampun adalah bahwa dia adalah ayahanda Imam Ali. Musuh-musuh Imam Ali membelanjakan sejumlah besar uang dalam langkah menyerang pribadinya. Mereka berbuat banyak riwayat palsu dan untuk menciptakan semacam hubungan antara Abu Talib, ayah Imam Ali, dan Abu Sufyan, ayah Muawiyah. Mereka menuduh kekafiran kepada Abu Talib. Untuk informasi lebih lanjut, bacalah nanti merujuk pada kitab tafsir yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Memang dalam banyak hadis-hadis yang palsu dibuat orang. Katanya Nabi Muhammad pernah mengatakan Abu Talib itu dimasukkan kakinya ke dalam neraka, mendidih ubun-ubunnya. Itulah katanya merupakan suatu siksaan yang ringan di dalam neraka. Ini merupakan suatu hadis yang dibuat-buat orang bagi orang yang memusuhi Imam Ali. Itu saja. Itu sebenarnya tidak ada Rasul ngomong demikian. Bahkan Rasul itu sudah berjanji dia nanti akan memberi syafaat kepada kedua orang tuanya dan kepada pamannya Abu Talib. Memang ada suatu riwayat mengatakan, ya, ada seseorang datang kepada Imam Ali. Ya Imam, engkau memang hebat Imam. Dikatanya, memang Nabi mengatakan engkau orang yang kedua setelah Nabi. Jadi katanya engkau orang yang nomor 2 lah gitu setelah Nabi. Engkau lah orang hebat, luar biasa menurut pengakuan Nabi. Tapi sayangnya Imam, orang tua engkau mati dalam keadaan kafir. Begitulah dia mengatakan kepada Imam Ali. Lalu Imam Ali menjawab, celaka engkau. Seandainya, kata Imam Ali, ada seorang yang pendosa datang menghadap bertawasul dengan bapakku, memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa orang pendosa itu. Begitulah jawaban dari Imam Ali. Jadi sudah jelas yang namanya Ali bin Abu Talib itu merupakan Islam yang sejati. Perjuangan terhadap Nabi Muhammad luar biasa. Pada video yang telah lalu pernah saya sampaikan dulunya, wasiat Abdul Muthalib. Memang sudah diprogram Abu Muthalib bahwa Abu Talib ini akan membela kenabian Rasulullah SAW. Dia akan berjuang membantu walaupun nyawa sekali akan tebusannya. Begitulah iman mantapnya iman Abu Talib tersebut. Tidak ada ragunya lagi bahwa Abu Talib sebenarnya adalah Islam, orang yang beriman sejati. Tidak bisa dimungkiri lagi. Jadi oleh sebab itu banyak orang membuat mengarang hadis itu banyaknya dari Muawiyah. Muawiyah bin Abu Sufyan, karena dia memusuhi Nabi, akhirnya dia memusuhi Ali bin Abu Talib. Dia katakanlah ayah, dikatakannya lah ayah Ali, Imam Ali itu mati dalam keadaan kekafiran. Ibu Nabi dan ayah Nabi juga mati dalam keadaan kafir. Sebenarnya mereka benci kepada Nabi dan benci kepada Imam Ali. Itulah alasan mereka. Mereka mengeluarkan dana sebanyak-banyaknya untuk memusuhi keluarga Nabi. Jadi kita selaku orang beriman, apakah kita percaya dengan perkataan itu? Kalau seandainya kita meyakini bahwa orang beriman kita katakan mati dalam keadaan kafir, tanggung jawab nanti di sisi Allah. Nanti Nabi juga ada mengatakan, kalau siapa yang mengatakan saudaramu kafir, ternyata tidak, kafir itu kembali kepada yang berbicara tersebut. Jadi kita yakin berdasarkan ada 40 hadis dari Ahlul Bait ini dah jelas bahwa menunjukkan bahwa Abu Talib merupakan mukmin sejati, tidak bisa terbantah lagi. Berdasarkan penjelasan Nabi juga demikian. Ini bagi yang mau ingin ada rujukannya nanti bisa dibaca dalam keterangan dari 40 keterangan dari Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW.
Nah, ini kita lihatlah hadis yang dijelaskan oleh ahli bait tersebut. Mudah-mudahan kita bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk Bapak, yang jelas ya, tinggal keyakinan lagi ya, Pak Anto ya, tinggal keyakinan Anda lagi. Apakah percaya orang mengatakan Abu Talib itu kafir, sedangkan Abu Talib itu membela Nabi, sudah diprogramkan oleh Abdul Muthalib dia untuk satu-satunya melindungi Nabi, dia berjuang membela Nabi dan seterusnya, mencintai Nabi dan sebagainya. Mungkinkah dia termasuk orang-orang kafir? Tentu jawabnya tidak mungkin. Yang jelas Abu Talib merupakan Islam sejati, beriman, benar-benar beriman. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bagi penanya tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya dan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.